Shalom, saudara kekasih yang diberkati Tuhan Yesus. Kali ini kita dengan background di luar. Jadi saya mau ceritakan tentang maksud dan tujuan untuk pembuatan channel Teologi Awam. Ya mungkin juga sebagai ajang untuk mengisi hari-hari, tapi juga bermain media sosial. Bagaimana kita bisa membuat dampak, menjadi dampak. Mungkin tidak dilihat banyak orang seperti channel-channel besar atau yang berafiliasi dengan gereja, mempunyai jemaat dan pendeta masing-masing. Tetapi sekecil apapun jaring itu, menjaring 1-2 jiwa, itu sudah puji Tuhan. Ya, kalau menghasilkan berkat, itu juga puji Tuhan. Karena kita sebagai orang awam, jemaat biasa, seringkali mengabaikan yang namanya kita belajar firman Tuhan. Kita mengandalkan pendeta kita mengandalkan, kalau ada masalah tinggal telepon aja majelis, telepon aja pendetanya. Kan ada pendeta jemaat, ada pendeta, kalau di Protestan ada pendeta ketua majelis jemaat. Ya, ada 2 pendeta. Atau di gereja lain, di Katolik ada mungkin bisa panggil prodiakonnya. Jadi memang zaman dahulu awalnya memang kitab suci hanya dibaca oleh orang-orang tertentu, ya, pemimpin jemaat atau orang-orang pemimpin lah. Kalau jemaat biasa tidak boleh, tidak bisa, karena memang masih dicetak terbatas. Ya, zaman awal-awal dulu. Kalau sekarang Alkitab udah ratusan ribu cetakan, jutaan bahkan mungkin miliaran. Dibakar, cetak lagi, bakar, cetak lagi. Tapi herannya masih ada yang enggak tahu. Jadi ada contoh kasus, aneh sekolah di sekolah Kristen, otomatis diajari untuk baca firman Tuhan setiap hari. Tapi begitu di rumah diajar, ibunya ditanya anaknya, enggak tahu apa-apa. Baca aja jarang, apalagi mengerti firman Tuhan. Itulah keprihatinan saya. Karena seringkali para pendeta besar itu atau pendeta-pendeta itu sudah sibuk, banyak urusannya. Kita jemaat harus melatih diri untuk belajar firman Tuhan, untuk menangkal ajaran-ajaran sesat, untuk menangkal segala sesuatu yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk menebus dosa kita semua. Itu seringkali menjadi keprihatinan saya. Saya juga waktu kecil, puji Tuhan ya, dalam keluarga yang mengandalkan Tuhan, atau tiap malam mesbah keluarga. Meskipun saat itu seringkali juga saya malas karena waktu itu TV lagi bagus-bagusnya kan, kalau jam 7, jam 8 diajak berdoa. Seringkali bolos dengan berbagai macam cara. Tetapi setelah saat ini saya memikirkan dan paham betapa pentingnya mesbah keluarga. Setelah saya punya keluarga sendiri, betapa pentingnya mesbah keluarga.
mengucap syukur bahwa orang tua membuat itu menjadi suatu kewajiban di rumah saya. Mengucap syukur. Banyak yang tidak melakukan hal itu. Banyak sekali. Sehingga masalah datang bertubi-tubi. Penyertaan Tuhan buat keluarga saya di Surabaya. Sampai saat ini, meskipun kami bukan orang kaya, tetapi berkat Tuhan di dalam setiap anggota keluarga itu sangat nyata. Ya. Tidak ada yang mati muda, tidak ada yang kecelakaan, semua diberkati Tuhan. Ya, karena itu mengucap syukur, berkat Tuhan sangat dahsyat. Itulah diperlukan bagaimana mesbah keluarga. Kita boleh berstatus jemaat biasa orang awam, tetapi belajar firman Tuhan, memahami firman Tuhan adalah suatu hal yang wajib. Bukan hanya itu urusan bapak-bapak pendeta kita, tapi kita juga harus belajar firman Tuhan sendiri, mengerti firman Tuhan sendiri. Dengan tuntunan banyak buku renungan harian di online maupun di offline dalam bentuk buku, kita bisa beli banyak. Saya bisa menggunakan renungan harian dari dulu. Kadang di gereja juga ada GPIB menerbitkan buku sendiri. Renungan, bahkan renungan pagi sama renungan malam, 2 kali renungan. Ya. Sabda Bina Umat. Mengucap syukur. Tuhan taruh di dalam keluarga yang benar-benar mencintai Tuhan. Tetapi tidak semua seberuntung saya. Tidak semua yang keluarganya mengajak untuk berdoa. Bahkan seringkali ya, keluarganya pun tidak lengkap. Mana itu saya berinisiatif untuk membuat channel ini, channel renungan harian. Kita bersama-sama belajar sebagai orang awam yang bukan belajar teologi ya, tetapi kita belajar firman Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak disesatkan oleh ilah-ilah zaman. Ya, untuk mungkin para bapak-bapak pendeta yang mungkin sedang iseng ngeklik, mohon masukannya. Saya sendiri semaksimal mungkin untuk belajar untuk mengikuti panduan dari renungan yang kita pakai, renunganharian.net. Ya. Tidak keluar kemana-mana pokok bahasannya. Karena kita tahu bahwa kalau namanya kita belajar sedikit-sedikit, kalau belajar langsung kasih banyak, kembung nanti ya. Ya, itulah sekilas saya membuat channel teologi awam. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Mau menjadi berkat buat 1-2 orang, puji Tuhan. Menjadi berkat buat ribuan orang, puji Tuhan. Semaunya Tuhan aja lah. Terima kasih telah mendengarkan sepatah dua patah kata curhatan. Marilah kita belajar firman Tuhan. Bukan untuk menjadi pinter dan keminter, tetapi untuk menangkal ilah zaman. Tapi untuk mendekatkan diri pada Tuhan.
biar kita tidak dibodohi oleh iblis terus. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Haleluya.